Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini film jadul akan mengangkat cerita tentang pertarungan seru antara Arya Kamandanu melawan Rangga Lawe. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Aku tahu, kalian pasti kecewa. Biasanya seorang pendekar akan selalu penasaran bila menghadapi pendekar lain yang mumpuni. Tapi kali ini, aku minta kalian benar-benar menyadari ada kepentingan yang lebih besar dari sekedar mengalahkan Rangga Lawe. Diceritakan, pendekar jahat Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi baru saja bertarung melawan Rangga Lawe. Mereka bisa bertemu saat Rangga Lawe dan pasukan Singasari hendak menuju desa Kurawan untuk menangkap Empu Ranubaya. Bagi kalian yang penasaran pada pertarungan dahsyat tersebut, silahkan klik link di atas atau cek link pada deskripsi di video kali ini. Guru, ada rombongan tentara Singosari telah memasuki desa. Mereka mungkin mau menangkap guru. Sebab ayahanda ada di antara mereka, Guru. Di mana kalian lihat? Di Bukit Padang Rumput. Masih ada waktu. Wirot, kamu jaga jalan menuju kemari. Kalau mereka sudah terlihat, cepat beritahu. Baik, Guru. Apakah guru mau menyerah? Aku akan pergi. Sebab kalau aku sampai tertangkap, nasib ayahmu tidak akan lebih baik. Tentu kau pernah mendengar tentang Kris Empu Gandring? Iya, pernah, Guru. Empu Gandring tewas oleh Ken Arok. Dan terus-menerus, Kris itu menuntut balas pada sanak kadang Ken Arok yang meneruskan kekuasaannya di Singasari. Tentu saja para cantrik-cantrik Empu Gandring menaruh dendam kepada Singasari. Dan salah seorang murid terkasih dari Empu Gandring adalah Empu Bango yang mempunyai murid tunggal bernama Empu Sasi. Mereka ini semuanya bersumpah untuk tidak mengabdi kepada Singasari. Termasuk dua orang muridnya yang bernama Empu Ranubaya dan Empu Hanggareksa. Ayahmu sendiri. Tapi ternyata ayahmu lebih memilih untuk mengkhianati sumpah itu. Kamandanu, untuk sementara kita harus berpisah. Jurus naga puspa yang kau pelajari, tinggal jurus pamungkasnya saja. Suatu saat kita pasti bertemu lagi. Guru mau kemana? Bolehkah saya ikut? Jangan. Aku tidak mau ada bibit perpecahan timbul di rumahmu. Sementara aku meninggalkan Kurawan, sambil mempersiapkan senjata buatmu. Sebagai pelengkap jurus naga puspa yang kau pelajari. Sebelum meninggalkan rumah, Empu Ranubaya sengaja membakar rumahnya sendiri karena ia tidak mau ada orang Singasari yang menyentuh barang-barangnya. Sementara itu, pasukan Singasari yang telah semakin dekat, mereka menyadari ada yang aneh ketika mereka melihat asap tebal dari arah rumah Empu Ranubaya, sehingga mereka bergegas memacu kuda mereka agar tak kehilangan jejak orang yang ingin mereka tangkap itu. Aku rasa kini saatnya kita berpisah. Aku berjanji suatu saat aku akan mencarimu untuk menyerahkan keris yang aku ciptakan untuk melengkapi jurus naga puspa. Aku minta kamu harus mengamalkan ilmu itu untuk membela kaum yang lemah. Baik, Guru. Di sekitar tempat ini.
Pasti ada yang memberitahu. Apakah Tuan pernah menceritakannya pada seseorang? Bahkan pada anakku sendiri pun tidak. Karena Kamandanu adalah satu-satunya orang yang berhasil ditemukan di sekitar rumah Empu Ranubaya, akhirnya dia dibawa menghadap pada petinggi Singasari lainnya, Empu Hanggareksa yang merupakan ayah kandung dari Arya Kamandanu. Tentu ia terkejut dan juga merasa malu karena anaknya sendiri tertangkap dan dicurigai berkomplot dengan seorang yang dicap sebagai pemberontak. Kamandanu, mengapa kau di sini? Mengucapkan selamat jalan pada Paman Ranubaya, Ayah. Rupanya selama ini kau minggat kemari. Saya nggak suka beruh di sini, Ayah. Kurang ajar. Kau pasti sudah ketularan pikiran pamanmu yang keblinger. Balelo. Yang saya dapatkan dari beliau adalah kejujuran dan juga kebersihan jiwa, Ayah. Cukup! Aku tidak mau mendengar alasan dari empu yang berpikiran picik macam pamanmu. Apakah bisa disebut picik hanya karena beliau tidak sejalan dengan pemikiran Gusti Prabu Kertanegara yang lebih mementingkan kekuasaannya daripada kemakmuran rakyatnya? Kurang ajar. Kamandanu! Kau harus mempertanggungjawabkan mulut yang telah berani lancang. Saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Jika diperhatikan, terlihat jelas bahwa ilmu kanuragan Arya Kamandanu jauh lebih unggul daripada Prana Raja. Dengan jurus Seipi Angin yang diajarkan oleh Empu Ranubaya, ditambah dengan jurus Naga Puspa, Kamandanu sebenarnya sudah layak mendapat julukan pendekar yang linui. Cukup, Prana Raja. Maaf, Tuan Ragalawe. Biarkan saya yang membunuh anak saya sendiri. Dia memang patut untuk dibunuh. Saya menyesal. Mengapa dia justru mengikuti kesesatan Ranubaya? Paman Empu tidak usah cemas. Aku tidak menyalahkan Paman. Aku malah tertarik pada keberaniannya. Tapi saya malu, Raden. Aku kenal jurus-jurusmu. 12 jurus Naga Puspa, ciptaan Pugandri. Kukira ilmu itu sudah lama sirna. Ternyata masih ada yang mewarisi. Kau siap, Kamandanu? Seipi Angin, kau titisan Pugandri.
Ranggalawe yang memang terkenal sangat sakti mandraguna, ternyata Kamandanu belum mampu mengalahkannya. Pantas saja pendekar sakti macam Tong Bajil dan Dewi Sambi, mereka tak mampu mengalahkan Ranggalawe meski mereka telah bekerja sama dan mengeluarkan kesaktian mereka secara habis-habisan. Jangan! Aku sangat menghargai kejantanan dan keberaniannya. Dia pemuda yang patut kita hargai. Karena sikap yang jelas dan berani bertanggung jawab pada perbuatannya. Makan obat itu untuk menghentikan darah dan mengeringkan luka dalammu. Bunuh saja sekalian anak itu, Tuan Ranggalawe. Saya merasa gagal punya anak seperti ini. Dia berbakat menjadi seorang pahlawan. Karena dia setia pada sikap. Kamandanu, kau kuampuni. Kau boleh pergi sesuka hatimu. Dan yang perlu kau camkan adalah, kau boleh benci pada siapapun, tapi belalah negerimu. Terima kasih, Gusti. Maafkan saya, Ayah. Maafku sudah kering, diserap oleh kekecewaanku padamu. Kau terlarang untuk datang ke rumahku, bahkan ke desa Kurawan ini. Pergilah. Ikuti terus jalan pikiranmu yang liar tanpa kendali itu. Sudah lama aku merasa tidak punya anak seperti kamu. Tidak apa-apa, Ayah. Saya akan tetap merasa bahwa saya anak Empu Hanggarksa. Ya, itu tadi kisah pertarungan seru antara Arya Kamandanu melawan Ranggalawe, di mana dalam kisah ini kita banyak mendapat pelajaran tentang sifat kesatria dan kejujuran yang dijunjung tinggi oleh Kamandanu dan juga Ranggalawe. Terima kasih sudah nonton. Salam film jadul.